mama di rumah. Apa kabar Kak Mary? Luar biasa pastinya adik-adik di rumah juga kabarnya luar biasa ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Juga nanti akan ada aktivitas yang adik-adik bisa kerjakan bersama papa dan mama di rumah ya. Nah adik-adik, Kak Cika dan Kak Mary juga mau mengingatkan adik-adik sepanjang ibadah berlangsung, adik-adik harus pakai pakaian yang rapi, juga posisi duduknya yang manis, karena kita mendengarkan firman Tuhan juga mau beribadah kepada Tuhan. Nah sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik, biar ibadah kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Yuk Kak Mary, jika adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu via online ya Bapak. Tuhan Yesus berkati kami, bimbing kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kami udah siap memuji nama Tuhan? Siap dong. Kak Cika dan Kak Mary sudah siap ya. Yuk Kak Cika mau mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau gerakin badan kita. Kita mau nyanyi happy ya ya. Happy ya ya. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada kesempatan hari ini kami kembali boleh berkumpul Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan Yesus tolong kami dan mampukan kami agar kami boleh duduk manis dan boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Ada seorang gadis kecil bekerja di rumah Naaman. Naaman adalah seorang perwira atau panglima tinggi yang memimpin banyak tentara. Pekerjaan gadis itu adalah membantu istri Panglima Naaman dengan mengerjakan banyak tugas setiap hari, mulai dari menyiapkan dan membawa makanan, membersihkan rumah, dan lain-lain. Suatu ketika, gadis kecil melihat bahwa Naaman dan istrinya mempunyai masalah besar adik-adik. Masalahnya adalah seluruh tubuh Naaman kena penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit, di mana seluruh tubuh Naaman banyak luka-luka dan tidak bisa sembuh. Pada saat itu, penyakit kusta itu adalah penyakit yang dapat menular jika orang-orang mendekat. Karena menular,
Naaman dijauhi banyak orang karena mereka takut ketularan. Melihat Naaman dan istrinya kesusahan, gadis kecil tadi merasa kasihan adik-adik. Gadis kecil itu ingin membantu Naaman supaya bisa sembuh. Lalu gadis kecil itu membantu Naaman dengan mengatakan kepada istrinya agar Naaman pergi ke suatu tempat di mana tempat itu bernama Samaria untuk menemui seorang nabi yang dapat membantu menyembuhkan penyakit Panglima Naaman. Lalu pergilah istri Naaman untuk menyampaikan apa yang dikatakan gadis kecil itu kepada Naaman. Dan sesudah itu Naaman mengirim surat ke kerajaan Israel dan segera pergi untuk bertemu Nabi Allah itu. Semua dipersiapkan mulai dari persembahan berupa emas, perak, pakaian, dan masih banyak lagi. Berangkatlah Naaman bersama prajuritnya ke Samaria. Sesampainya di sana, rupanya Naaman tidak bertemu dengan Nabi Allah yang bernama Elisa. Nabi Elisa menyuruh seorang suruhan adik-adik untuk menyampaikan pesannya, yaitu agar Panglima Naaman mau pergi mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Maka tubuhnya nanti akan sembuh. Mendengar hal itu, Naaman kesal dan marah. Kenapa Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman? Dan kenapa harus mandi di sungai Yordan yang kotor? Padahal ada sungai lain yang lebih baik dan bersih. Lalu ada pegawainya Naaman yang melihat tuannya itu dan mengatakan agar Naaman mau melakukan apa yang disampaikan suruhan Nabi Elisa tadi adik-adik. Akhirnya Naaman mengikuti apa yang disampaikan Nabi Elisa dengan pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali. Setelah mandi 7 kali, benar adik-adik, Naaman sembuh dari penyakitnya. Naaman sangat senang. Dia menyuruh pegawai-pegawainya itu untuk kembali ke tempat Nabi Elisa tadi dan memberikan persembahan yang dibawa tadi. Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian Naaman karena Nabi Elisa hanya seorang pelayan. Yang patut menerima persembahan itu harusnya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah menyembuhkan Naaman. Nabi Elisa hanya membantu menyampaikan saja. Adik-adik, jangan pernah takut ya untuk bisa membantu atau menolong orang lain ya. Selalu bantu mereka jika adik-adik melihat teman-teman kesusahan atau orang lain yang membutuhkan. Seperti keberanian yang dilakukan oleh si gadis kecil adik-adik. Dia mau berbicara kepada tuannya agar Naaman mau menemui Nabi Elisa yang bisa membantu menyembuhkan sakitnya si Panglima Naaman tadi adik-adik. Nah, untuk di rumah adik-adik juga bisa menolong mama, menolong papa atau kakak atau adik-adik. Misalnya nih, adik-adik bisa membantu mama papa jika adik-adik sedang bermain nih di rumah. Nah, kalau sudah selesai main di rumah, adik-adik bisa bantu membereskan atau merapikan mainannya adik-adik sendiri. Lalu pada saat adik-adik bangun tidur, nah pada saat bangun tidur sebelum ke kamar mandi atau turun dari tempat tidur, adik-adik bisa merapikan sendiri tempat tidurnya. Dirapikan bantalnya, dirapikan selimutnya, supaya mama dan papa senang. Lalu tidak lupa harus tetap membantu orang lain yang adik-adik dimanapun kalian berada. Oke? Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mary tentang bagaimana menjadi seorang gadis kecil yang mau menolong kepada orang lain. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia memiliki hati yang sangat baik karena mau menolong tuannya untuk memberikan solusi supaya penyakit yang ada di tuannya itu bisa sembuh adik-adik. Nah, hari ini kita mau
kembali memuji nama Tuhan, kita juga mengatakan pujian yang berkata bahwa kasih itu harus sabar dan harus menolong teman. Yes. Sekarang adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama. Kita sudah menonton video tentang firman Tuhan dan kita juga mendengarkan kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Sekarang tiba waktunya kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kami undur diri dari ibadah ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar ya Tuhan untuk menjadi seperti anak gadis kecil tadi ya Bapak. Walaupun kami masih sangat kecil, tetapi kami bisa melakukan untuk membantu orang lain di saat mereka membutuhkan pertolongan kami ya Tuhan. Ajari kami lebih lagi Tuhan, agar kami boleh mengerti dan juga kami boleh melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.